Wallahi la yukhzika Allahu abada. Enggak mungkin. Bergembiralah engkau, kata dia. Demi Allah, tidak mungkin Allah menghinakanmu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Seringkali kita mendengarkan nasihat itu. Seringkali wasiat itu disampaikan bahkan menjadi salah satu rukun dalam khutbah Jumat. Tapi apakah kita berubah, jemaah? Kita belajar bertahun-tahun, kita menuntut ilmu. Kajian demi kajian, kitab demi kitab kita baca, ayat demi ayat kita hafal, hadis demi hadis kita syarah dan kita fahami. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi takut, beliau disambut oleh istrinya Khadijah. Beliau minta diselimuti dan Khadijah pun menenangkan suami. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang apa yang dialami di Gua Hira. Apa tanggapan sang istri? Tanggapan sang istri ini jadikan sebagai modal hidup kita. Istri kita kenal sama kita. Khadijah radhiyallahu taala anha menyebutkan 6 kriteria dari suami. Apakah kita punya 6 kriteria tersebut? Kata Khadijah, kalla abshir wallahi la yukhzika Allahu abada. Enggak mungkin. Bergembiralah engkau, kata dia. Demi Allah, tidak mungkin Allah menghinakanmu. Kenapa Allah tidak menghinakan beliau, jemaah? Maka mulai Khadijah menyebutkan kriteria tersebut. Fa wallahi innaka la tasilur rahim. Demi Allah, engkau adalah orang yang pandai menyambung rahim. Itu Rasul SAW sebelum jadi nabi. Siapa yang menjadi saksi? Istrinya sendiri. Innaka la tasilur rahim. Aku tahu sama engkau. Engkau siapa? Aku hidup bersamamu. Bertahun-tahun aku memandangmu dan memperhatikan kelakuanmu. Innaka la tasilur rahim. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tasduqul hadis. Engkau enggak pernah bohong dalam hidupmu. Engkau jujur kalau bicara. Dengan siapapun engkau jujur. Dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan kolegamu, dengan kawan-kawanmu. Innaka la tasduqul hadis. Apakah kita sudah jujur ketika berbicara?
Yang ketiga, wa tahmilul kal. Engkau orang yang membawa beban. Tatkala ada orang yang susah, engkau tidak membiarkan dia. Tatkala ada orang yang membutuhkan bantuan, engkau turun membantu dia. Engkau tidak biarkan beban itu ada di pundak orang. Apa yang mampu kau lakukan. Itu engkau. Wa taksibul ma'dum. Ya, itu yang keempat. Engkau adalah orang yang menolong orang-orang yang tidak mampu. Engkau tidak memikirkan dirimu sendiri. Engkau selalu berpikir memberikan manfaat kepada orang lain. Itu dirimu. Mana mungkin Allah akan menghinakan orang yang seperti ini. Wa taqrid dhaif. Engkau orang yang memuliakan tamu. Ya, itu dirimu. Khadijah melihat bagaimana suaminya memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Maka dia membuat persaksian yang asli, yang berasal dari hati. Dan yang keenam, dia mengatakan, wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau orang yang suka menegakkan kebenaran. Engkau selalu hadir di saat kebenaran ditindas. Tatkala kebatilan nampak, engkau akan hadir di sana untuk menegakkan kebenaran. Itu dirimu. Mana mungkin Allah akan menghinakan orang seperti ini? Ahibati fillah, kita yang mengaku warasatul anbiya, yang mengaku sebagai pewaris para nabi, para penuntut ilmu, yang duduk mendengarkan nasihat-nasihat disampaikan. Para nabi tidak mewariskan emas dan perak. Yang dia wariskan ilmu. Dan ilmu itu kita pelajari. Betapa seringnya dalam Al-Quran Al-Azim Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Bukan hanya memikirkan diri sendiri. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau kepada orang lain. Bukan hanya kepada orang lain, bahkan kepada binatang. Kita baca tuh hadisnya. Bagaimana bagi seorang pelacur, seorang wanita yang menjual dirinya. Bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa dia? Sakat kalban. Dia memberikan minum kepada seekor anjing, jamaah. Dia bukan hanya memikirkan dirinya. Wah, sinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian. Allah itu cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan dia berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah. Ketika Nabi SAW ditanya, man khairun nas, man ahabbun nas, beliau mengatakan ahabbun nas, khairun nas, anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai Allah, yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Kita lebih suka memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita. Iya, itu manusia. Antum bisa bayangkan bagaimana 6 kriteria ini ditanamkan oleh Rasulullah SAW di diri para sahabat. Sehingga beliau memiliki penerus-penerus yang melanjutkan perjuangan beliau. Allah mengatakan, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Allah cerita tentang orang-orang Ansar yang lebih dahulu beriman, yang lebih dahulu menempati kota Madinah. Bagaimana mereka mencintai saudaranya yang hijrah kepada mereka. Mereka tidak berpikir orang ini ngerepotin aku, orang ini ikut bersaing sama aku, orang ini mungkin akan makan rizkiku lah. Mereka cinta kepada orang-orang itu. Allah menyaksikan cinta di hati mereka. Dan lebih dari itu,
Mereka sama sekali tidak ada perasaan tidak nyaman di dalam dada mereka. Bahkan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka. Bukan karena mereka punya lebih. Biasa orang punya lebih, berbagi. Tapi Allah sebutkan tentang generasi ini. Walau kana bihim khasasah. Walaupun diri mereka sedang membutuhkan hal itu. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga, dipelihara dari kekikiran jiwanya, kita yang punya ambisi, kita yang punya cita-cita untuk diri kita sendiri. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran, dari ambisi, dari tamak, dari rakus jiwanya, mereka lah orang-orang yang muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan kemenangan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.